hari ini kau tidak bisa kabur dari genggamanku meskipun kau memiliki sayap. Jika kami menghabisi kalian di sini dan menangkap wanita cantiknya dengan begini kalian akan musnah dan semua orang tidak akan tahu apapun. Mendengar perkataan itu jelas saja Yunyun menjadi marah, dia pun langsung menyerang lelaki bejat di depannya ini dan mengatakan kepada Nalanyanran untuk pergi dari sini sementara dia akan mencoba mengulur waktu sebisanya. Jika dia tidak kembali dalam beberapa waktu maka dia menunjuk Nalanyanran untuk menjadi ketua sekte yang selanjutnya. Di sini pun Yunyun berkata kepada Liu Chang, kalau kalian ingin menyakiti muridku kalian harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Di sini pun juga Liu Chang berkata, bagaimana bisa kau mengalahkanku, kau hanya seorang Douzun bintang 8, sedangkan aku berada di puncak Douzun dan apa kau kira aku hanya membawa orang sedikit ini. Setelah mengatakan itu di sini pun tiba-tiba saja seseorang yang tidak dikenal menyerang Nalanyanran yang membuatnya mengalami cedera yang cukup serius. Mereka pun berkata, siapa yang berani menyerang kita secara diam-diam, yang ternyata orang itu adalah Li Hua Lianjun. Dia pun berkata, maaf, wakil ketua sekte telah memberikan perintah agar tidak ada seorang pun diperbolehkan untuk kabur. Nalanyanran yang melihat kedatangannya menjadi terkejut, dia tidak menyangka Li Hua Liangjun masih hidup. Di sisi lain Yunyun yang berada tak jauh dari Nalanyanran pun tiba-tiba mendengar teriakannya. Sontak hal ini membuat dia bertanya apakah suara itu berasal dari Nalanyanran yang lagi dalam bahaya. Dia pun seketika menjadi kesal sembari menjulurkan pedangnya ke arah Liu Chang sembari berkata, jangan sakiti mereka, jika tidak sekalipun aku harus meledakkan diri aku akan menyeretmu bersamaku. Di sini pun Liu Chang hanya berkata sembari menghindari serangan Yunyun dengan mengatakan, kalau kau ingin mati maka aku hanya bisa memilih muridmu yang berharga sebagai gantinya dan memberikan pilihan tersebut kepada Yunyun. Di sini pun Yunyun hanya bisa kesal namun ia tidak bisa berbuat apapun. Ia pun berkata, lepaskan mereka, aku akan ikut bersamamu. Tentu saja Liu Chang sangat senang ketika mendengar perkataan Yunyun, namun tiba-tiba saja ia dibuat terkejut ketika merasakan sesuatu yang kuat sedang datang ke arahnya. Dia pun berteriak, apakah ada binatang iblis yang datang mendekat? Yang ternyata itu adalah Nalanyanran yang membawa seekor naga bonar warna ungu janda. Nalanyanran di sini pun berkata, guru, aku akan menyelamatkanmu. Dia pun kemudian menghabek semua musuhnya itu. Liu Chang hanya bisa menggigil ketakutan melihat kekuatan dari api surgawi yang sedang mengamuk itu. Ketika perhatiannya teralihkan, Yunyun kemudian mengambil kesempatan ini untuk menyerang Liu Chang yang membuat ia terluka. Karena ketakutan melihat kekuatan api surgawi, Xiaoyan, Liu Chang dan komplotannya berniat untuk kabur dan berjanji akan kembali lagi memberikan perhitungan kepada Yunyun. Namun tentu saja mereka tidak akan bisa kabur begitu saja, yang mana saat ini kelompok Liu Chang berteriak meminta tolong akibat ular dan gas beracun yang tentu saja itu dilakukan oleh dokter peri kecil dan Qingling yang siap siaga menghajar mereka. Tidak berselang lama Xiaoyan pun akhirnya muncul yang langsung disambut oleh Nalanyanran, namun alangkah terkejutnya dia ketika melihat Xiaoyan langsung terjatuh di pelukannya yang membuat dia bertanya apa sebenarnya yang terjadi kepada Xiaoyan. Xiaoyan tidak menjawabnya, dia hanya berkata, untungnya aku tidak terlalu terlambat untuk menyelamatkan kalian. Setelah itu dia pun akhirnya pingsan. Di malam harinya terlihat mereka semua sedang berkumpul mengelilingi Xiaoyan yang sedang pingsan. Yunyun pun kemudian bertanya kepada dokter peri kecil bagaimana kondisi Xiaoyan saat ini. Dokter peri kecil berkata, sebelum dia melatih teknik tubuh kaca King Kong secara paksa, dia datang kemari dan terluka oleh cacing beracun yang membuat tubuhnya kelelahan. Di sini pun Medusa agak kesal dengan kelakuan Xiaoyan yang sok jago dan juga sok pamer kekuatan yang padahal aku sendiri bisa mengurus para bajingan itu. Ketika mendengar kedua orang tersebut, Yunyun berkata, hanya untuk menyelamatkan kami dia melakukan ini semua. Aku menjadi sangat cinta kamu babang Xiaoyan, tapi bohong hehehe. Tidak berselang lama Xiaoyan akhirnya terbangun. Dia mengatakan, aku baik-baik saja, guruku bilang selama kita bisa mencari kolam darah yang bisa digunakan oleh piton iblis surgawi kuno untuk melahirkan keturunannya, maka itu bisa membantu meningkatkan kekuatan dan menyingkirkan masalah tersembunyi dari kultivasi tubuh kaca King Kong. Medusa yang mendengar perkataan Xiaoyan mengatakan dengan sedikit kesal, piton iblis surgawi kuno itu jauh lebih langkah dari piton pelahap surga 7 warna, bagaimana bisa kita menemukannya dengan mudah? Mendengar perkataan itu Nalanyanran kemudian bertanya seperti apa wujud dari ular piton kuno ini. Yang pertanyaan ini langsung saja dijawab oleh Qingling yang mengatakan berdasarkan catatan kuno piton itu memiliki mata yang berwarna merah darah dan tertutupi oleh kabut hitam yang terlihat sangat ganas dan kejam. Nalanyanran dan Yunyun yang mendengar itu kemudian bertatapan, mereka kemudian berkata, bukankah itu adalah ular piton surgawi yang pernah kita temui sebelumnya?
Kami sempat tersesat ke kolam darah dan tidak sengaja mengganggu ular itu, yang kemudian ular tersebut membantai beberapa orang dari sekteku. Makanya saat kami melawan sekte Provence Sky aku tidak berdaya sama sekali, dan juga kekuatan ular itu setara dengan puncak Douzun bintang 5. Karena Xiaoyan telah menolongnya beberapa kali, maka dia dan kelompoknya bersedia membawa Xiaoyan ke tempat ular itu.